Jadi gue sebagai host, namanya Salma Salvia, biasa dipanggil Alma, dan di sini kita ada 2 bintang tamu. Perkenalkan, nama gue Dina Handayani, biasa dipanggil Dini. Dan gue Aliza Miftahuljana, biasa dipanggil Liza. Oke. Ngomong-ngomong, kita kan ngebawain topik tentang kesehatan mental nih ya. Kalian tuh ngerti gak sih apa yang dimaksud tentang kesehatan mental? Menurut gue pribadi ya, yang gue tahu kesehatan mental tuh kemampuan kita mengelola emosi, berpikir jernih, dan berfungsi sehari-hari, termasuk hubungan dan pekerjaan, sama pentingnya dengan fisik. Kalau menurut Liza? Ya kalau menurut pribadi gue sih ya, kesehatan mental itu kasarnya nih adalah kondisi di mana pikiran, emosi, dan mental lo lagi dalam keadaan sehat dan seimbang. Apa tanda-tanda awal kalau seseorang mungkin butuh perhatian untuk kesehatannya? Untuk tanda-tanda awal yang gue tahu itu ada perubahan tidur atau nafsu makan, mood yang terus rendah atau jelek, menurunnya minat pada aktivitas, kesulitan konsentrasi, atau menarik diri dari teman dan keluarga. Kayak gitu. Kadang kan kita nggak puas nih ya curhat ke temen gitu. Menurut lo tuh kapan sih kita harus konsultasi ke psikolog gitu atau psikiater? Kapan kita harus konsultasi ke psikiater gitu? Iya, atau psikolog. Kalau kita udah nemuin gejala kayak susah tidur gitu, stres, terus kan apalagi kan kita nggak bisa nggak lega gitu kalau curhat cuma ke temen doang kan. Iya, Kita butuh saran yang ke ahlinya gitu. Terus itu gejala pokoknya kalau kita udah hancur banget lah, pokoknya udah down banget down gitu banget ya. baru kita harus ke psikolog. Buat Dina, gue mau nanya, kan orang kan kadang susah bedain ya, atau kayak samain gitu kan. Jadi gue mau nanya, apa bedanya psikolog sama psikiater? Kalau yang gue tahu ya, untuk psikolog itu buat orang yang pengen berobat, konsultasi, tapi dia nggak mau buat cerita karena belum sanggup buat ceritain semuanya. Jadi kayak dia cukup diem atau dia nangis buat ngeluapin perasaannya. Sedangkan kalau ke psikiater itu dia harus cerita dari awal kenapa dia bisa punya gejala kayak gini sampai harus datang ke psikiater supaya bisa didapetin diagnosanya sih. Mbak Dina kan yang gue tahu ya, pernah konsultasi gitu kan ke ahlinya. Jadi gue boleh nggak sih dengar cerita singkatnya gitu, singkat aja? Awal gue bisa masuk ke psikiater atau konsultasi ke psikiater, Iya. awalnya tuh gue ngerasa gue udah gak sanggup buat cerita lagi ke orang-orang terdekat gue karena gue rasa gue butuh ke ahlinya langsung. Terus setelah gue datang ke ahlinya langsung, gue ceritain semuanya, dan awal mula gue bisa kena penyakit mental health kayak gini karena gue pernah ada di posisi punya hubungan yang toksik, dan itu merusak mental health gue atau pikiran gue yang terus-terusan. Makanya gue coba datang buat ke psikiater, dan ternyata benar gue didiagnosa mental health, didiagnosa depresi episode. Oh, jadi karena Mbak Dina ini masuk hubungan toksik gitu ya? Iya, hubungan toksik soal percintaan ya. Aduh, kacau. Buat Mbak Liza, gue mau nanya, teknik sederhana apa yang bisa dipakai nih kalau misalnya tiba-tiba kita tuh kumat gitu, kayak tiba-tiba cemas atau panik gitu, itu gimana ngatasinnya? Teknik sederhananya aja. Teknik sederhana itu kayak misalnya kita ngelakuin hobi gitu, hobi yang kita suka, terus kita juga bisa makan makanan yang enak biar moodnya naik gitu. Iya, biar mood naik, terus kita nggak kepikiran apa-apa lagi kan, biar kita nggak stres. Jadi kayak pengalihan. Iya, pengalihan gitu. Terus ada lagi apa? Udah kayak gitu aja. Ya gitu aja sih kalau setahu gue ya, soalnya kan gue belum. Iya. Gitu Oke, lah. oke. Berapa penting sih rutinitas harian untuk kesehatan mental? Kalau menurut gue sih penting banget ya, karena selain bikin mental kita nggak
harinya. Iya sih. Iya kan, biar Iya, biar nggak kepikiran lah ya. biar nggak kepikiran gitu. Buat Mbak Dina sama Mbak Liza, makasih ya udah mau datang dan cerita sharing-sharing tentang kesehatan mental kalian. Jadi di sini mau gue akhirin aja soalnya ini singkat banget gitu ya. Oh ya singkat. Singkat banget kan? Iya, singkat banget. Nggak lama kan? Iya benar. Ya udah, jadi gue mau closingan aja deh. Jadi Ya. buat kalian segitu doang sih podcast kita. Terima kasih. Jadi udah- bye bye, see you.